Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Ersanto dengan NIM 230912200107. Kelas B Wates, Prodi D4 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan aplikasi Mayop guna sebagai bahan nilai untuk ujian tengah semester. Langkah pertama, untuk membuat akun, klik create untuk membuat dokumen baru. Setelah muncul informasi-informasi di atas, kemudian klik next. Kemudian setelah itu mengisi data-data yang diperlukan yang ada di soal. Kemudian isi company name atau nama perusahaan yang sesuai dengan soal yang ada. Setelah itu isi alamat yang ada sesuai dengan alamat yang ada di soal. Setelah alamat kita isi dengan benar, kemudian kita akan menulis nomor perusahaan yang ada. Kemudian pastikan data-data yang ada di tabel ini sesuai dengan perusahaan atau data yang ada di soal. Number jangan lupa untuk ditulis di sini. Setelah itu, kemudian kita akan mengisi email perusahaan yang ada. Kemudian, jika data sudah diisi dengan sesuai apa yang ada di soal, kemudian kita akan pilih next. Kemudian di halaman ini, data-data yang harus diinput harus sesuai dengan ada di soal, karena data yang ada di sini tidak bisa dirubah setelahnya. Dan pada data Current Financial Years diisi tahun 2018. Setelah itu last month of financial years diisi bulan Desember, sama juga dengan conversion mode diisi bulan Desember. Kemudian number of accounting period diisi 12. Klik next. Kemudian klik next lagi untuk melanjutkan. Kemudian klik nomor 2. Klik next lagi, kemudian klik change untuk mengubah, simpan di tempat yang kita inginkan dan pastikan sudah tersimpan. Terus klik next, pilih command center, dan akhirnya kita sudah berada di aplikasi Mayop yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita akan menemukan beberapa menu yang bisa kita klik. Kita akan membuat data akun, klik akun, terus akun list. Kemudian pastikan seluruh data yang ada di soal kita input, serta nomor akun sesuai dengan ada di soal. Setelah itu kita akan membuat akun baru, klik new. Apabila kita ingin memasukkan akun aset, maka kita akan milih pada current asset. Apabila kita ingin memasukkan data casing bank, maka pilih bank pada tipe akun. Bila kita ingin memasukkan akun receivable, maka pilih akun receivable. Apabila ingin aset tetap, pilih fixed asset. Apabila kita ingin memasukkan akun payable, klik akun payable. Begitu pula dengan akun utang, masukkan pada akun list akun current liability. Jika kita ingin memasukkan akun modal, kita pilih equity serta beban masuk dalam expense. Apabila data sudah dimasukkan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan PPN. Untuk PPN yang ada di dalam video ini adalah PPN yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Di sini akan ada banyak akun pajak. Yang akan kita gunakan hanya ada 2 ini saja.
Selain pajak PPN dan NT, semuanya dihapus. Untuk pajak pertama yaitu PPN. Teks code-nya di sini ditulis PPN, start description ditulis seperti itu, sesuai dengan soal. Start rate-nya 10%. Untuk link akunnya, pilih PPN outcome dan income. Itu pajak kedua adalah NT. Deskripsinya yaitu tidak kena pajak. Ini kan semuanya diisi sesuai dengan soal yang ada, yaitu rate-nya 0% dengan link account, PPN outcome dan income. Apabila pajak sudah diperbaiki, langkah selanjutnya adalah kemudian klik setup, terus pilih link account, pilih bank account, maka akan muncul seperti ini dan sesuai dengan seperti di video. Kemudian pastikan dengan seksama link-link ini sesuai dengan yang ada di soal, karena akun-akun yang di sini sangat berpengaruh ke depannya di dalam transaksi yang ada. Kemudian link akun berikutnya kita akan mengubah pada sales account. Kemudian jangan lupa untuk memastikan akun-akun yang ada di sini sesuai dengan yang ada di soal yang benar, serta bagian-bagian yang dicentang itu adalah opsional sesuai yang diminta. Apabila ada perusahaan yang menggunakan diskon, maka centang sesuai dengan yang ada di video berikut ini. Akun berikutnya adalah purchase account, sama dengan yang tadi. Untuk masalah pencentangan itu masalah opsional masing-masing serta sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian ada payroll account, dimana di dalam payroll ini sesuai dengan yang ada di soal masing-masing. Apabila link akun sudah diperbaiki, kita akan menghapus beberapa akun yang tidak diperlukan. Jadi beberapa akun yang tidak ada di soal akan dihapus karena tidak ada gunanya. Untuk penghapusannya bisa satu-satu karena takut ada yang salah nantinya. Cara menghapusnya cukup klik new dan kemudian klik kanan. Ada beberapa opsional, pilih delete. Setelah menghapus beberapa akun, kita kemudian akan mengisi saldo yang ada. Pastikan pengisian data tersebut harus sesuai dengan yang ada di soal, karena kalau tidak sama maka tidak akan balance. Kita tidak lupa ada beberapa akun-akun yang harus di minus. Ada akun akumulasi, ada akun prefer, ada akun allowance. Beberapa akun tersebut harus menggunakan tanda minus. Apabila sudah selesai, maka kita akan melihat akun online, maka tulisannya 0 berarti balance. Setelah itu kita akan membuat akun customer dan juga supplier, yaitu klik card file, terus pilih card list. Nah, untuk video yang kali ini karena saya sudah mengisi, kemudian apabila ada teman-teman yang kebingungan cara mengisinya, data yang ada di customer dan supplier, caranya adalah klik new pertama. Jika ingin memasukkan customer, maka klik customer. Apabila data supplier, maka pilih yang supplier. Sebagai contoh yang ada, data-data harus sesuai dengan apa yang ada di soal teman-teman sekalian, karena hal-hal ini berkaitan dengan pajak yang ada.
Apabila sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat saldo awal dari data customer dan supplier. Langkah-langkahnya adalah klik setup, terus klik balance. Apabila ingin memasukkan data awal customer maupun supplier, maka pilih customer atau supplier. Pastikan saldo-saldo yang diisi sesuai dengan yang ada di soal. Apabila sudah sesuai, maka out balance-nya adalah 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat data awal supplier, yaitu klik setup, balance, dan supplier balance. Sama ya dengan yang di customer, data-data yang dimasukkan harus benar. Maka selanjutnya kita akan mengisi data inventory atau bisa dibilang persediaan dari perusahaan. Pilih inventory, kemudian pilih item list. Kemudian di sini kita harus mengisi data-data persediaan dengan benar. Caranya klik new, isi item label dengan yang ada di soal. Dalam pengisiannya kita juga harus teliti. Apabila data-data sudah dimasukkan, maka selanjutnya adalah kita akan jumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kita akan klik connect inventory. Kita pastikan jumlah barang sesuai dengan yang ada di soal. Setelah itu kita pilih adjust inventory. Karena berhubungan saya sudah mengisi, saya tidak perlu mengisinya lagi. Karena langkah-langkah yang sebelumnya sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi transaksinya. Berhubung karena transaksinya cukup banyak, maka yang saya jelaskan di sini cuma beberapa saja. Untuk pembayaran bukan masuk, pilih banking spend money. Kemudian transaksi apabila kita sudah mendapatkan pendapatan, maka itu akan masuk dalam banking spend money. Dan untuk menu ini selain pelunasan ya teman-teman, dan untuk mencatat pendapatan kecil-kecilan, dan bukan untuk pelunasan piutang. Setelah itu untuk transaksi penjualan kita klik sales, pilih enter sales. Kemudian untuk customer sebagai contoh, kita akan menggunakan toko Andani, dan pastikan seluruh data yang ada diisi dengan benar karena sangat berpengaruh pada inventory. Kemudian apabila kita telah mendapatkan pelunasan dari apa yang kita jual, maka akan masuk dalam sales receive payment. Di dalam menu ini kita akan pilih klik sales yang sudah melunasi hutang. Kita isikan data yang di bawah ini dengan benar. Nah, apabila kita melakukan transaksi pembelian, maka kita akan pilih purchase dan pilih enter purchase. Kemudian isikan data-data yang ada, apa yang kita sudah beli dari supplier. Kemudian apabila kita ingin membayar utang pembelian, kemudian klik purchase dan pay bill. Serta dalam pengikutan data-data ini kita harus melakukan dengan teliti dan benar. Kemudian apabila transaksi sudah kita input dan kita ingin melihat transaksinya, klik transaksi jurnal, dan di sini kita bisa melihat transaksi-transaksi yang sudah kita input sebelumnya, dan seluruh transaksi yang kita input akan masuk di transaction journal. Dan serta kita harus memastikan transaksi yang sudah kita input sesuai dengan apa yang ada di soal dan juga tanggal-tanggalnya juga.
Nah, setelah dokumen sudah kita input, kemudian langkah selanjutnya adalah di sini kita akan melihat laporan keuangan dari PT Cahaya. Caranya adalah klik report, klik index to report. Di sini kita akan melihat standar balance-nya. Pastikan dari seluruh data dari bulan ataupun tahun sesuai dengan yang ada di video. Nah, untuk balance-nya seperti ini ya teman-teman. Apabila kita ingin membuatnya menjadi PDF, maka kita present to split PDF, dan kita bisa simpan di folder yang kita inginkan. Nah, begitu pula dengan profit and loss, dan pastikan seluruh data dan bulannya itu diisi dengan benar, contohnya seperti yang ada di video, yang kemudian akan tertera data-data yang sudah kita inginkan. Untuk penyimpanannya bisa seperti yang tadi. Begitu pula dengan laporan-laporan keuangan yang lainnya. Nah, sekian video dari saya tentang tata cara penggunaan Mayop. Nah, untuk teman-teman semua untuk teliti dalam pengerjaan Mayop yang ada agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan yang ada. Karena apabila kita sudah salah dari awal, maka seluruh data yang ada akan salah ataupun bisa disebut tidak valid. Baiklah, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.